Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Jumpa kembali dengan channel PPKN Indonesia. Pada pagi ini kita akan belajar bersama materi PPKN kelas 11 bab 4 bagian 1. Peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Jangan lupa teman-teman untuk memberikan like, komen, dan subscribe kepada channel PPKN Indonesia. Apabila video ini bermanfaat, silahkan untuk dibagikan kepada teman yang lainnya. Oke teman-teman, kita mulai belajar bab 4 Parat. Makna hubungan internasional. Suatu negara tidak dapat menutup diri terhadap dunia luar karena adanya saling ketergantungan dan semakin kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional. Maka dari itu, penting adanya hubungan internasional, yaitu interaksi sosial anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lain. The Dictionary of World Politics. Hubungan internasional sebagai suatu istilah yang digunakan untuk melihat seluruh interaksi antara aktor negara dengan melewati batas-batas negara. MC Sealand. Hubungan internasional, studi tentang interaksi antara jenis-jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan-keadaan yang relevan mengelilingi interaksi. Hubungan internasional akan berkaitan dengan segala bentuk interaksi antara masyarakat, negara dengan negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun warga negara. Hubungan internasional disebut juga hubungan luar negeri. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri Pasal 1. Hubungan internasional adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia. Hubungan luar negeri adalah suatu kebijakan sikap dan langkah pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional. Demikian teman-teman, pembelajaran bab 4 part 1 kelas 11. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan berita-berita penting lainnya. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku. Ya, part 2 kita akan belajar subjek hukum internasional. Ku nantikan dirimu di depan kelas. Subjek hukum internasional adalah semua pihak yang dapat dibebani oleh hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam hukum internasional. Jadinya aku tak bisa
baca tulis, Subjek hukum internasional merupakan pihak yang memiliki kemampuan bertindak dan pihak yang memiliki personalitas atau identitas tertentu dalam hukum internasional. maaf kau berikan. Pengertian hukum internasional. Grotius berpendapat, hukum dan hubungan internasional didasarkan pada kemauan bebas dan persetujuan beberapa atau semua negara. Akehals berpendapat, hukum internasional merupakan sistem hukum yang dibangun dari interaksi antar negara-negara. Profesor Mukhtar Kusuma Atmaja, hukum internasional merupakan keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintas batas-batas negara, antara negara dengan negara, dan negara dengan subjek hukum lain bukan negara, atau subjek hukum bukan negara satu sama lain. Ruang lingkup dan substansi hukum internasional mencakup unsur subjek hukum atau pelaku, hubungan-hubungan hukum antar subjek atau pelaku, hal-hal atau objek yang tercakup dalam pengaturannya, prinsip-prinsip dan kaidah atau peraturan-peraturan hukumnya. Subjek hukum internasional harus memiliki kemampuan atau kecakapan. 1. Cakap dalam mendukung hak dan kewajiban internasional. 2. Cakap dalam tindakan tertentu yang bersifat internasional. 3. Cakap untuk menjadi pelaku dalam membuat perjanjian internasional. 4. Cakap untuk melakukan penuntutan terhadap pihak yang melanggar hukum internasional. 5. Mempunyai kekebalan dari penerapan yurisdiksi nasional suatu negara. 6. Bisa berpartisipasi dalam keanggotaan suatu organisasi internasional. Subjek hukum internasional dimaknai sebagai negara atau pihak-pihak yang bukan negara yang memiliki kapasitas dalam mempertahankan hak dan kewajiban dalam hukum internasional. Kemampuan ini meliputi 1. Kapasitas untuk mengajukan klaim-klaim. 2. Kapasitas dalam membentuk dan membuat perjanjian-perjanjian internasional. 3. Kapasitas dalam mempertahankan hak serta mempunyai kekebalan-kekebalan. Yang termasuk subjek hukum internasional. 1. Negara. 2. Tahta Suci Vatikan. 3. Individu. 4. Palang Merah Internasional. 5. Organisasi internasional. 6. Kaum pemberontak. Oke, teman-teman. Sampai di sini belajar bersama pagi ini. Semoga bermanfaat. Jumpa kembali di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Jumpa kembali dengan channel PPK Indonesia. Ini kita akan belajar bersama materi kelas 11 bab 4 peran Indonesia dalam perdamaian dunia part 3. Jangan lupa teman-teman untuk memberikan like, komen, dan subscribe pada channel PPK Indonesia. Apabila video ini bermanfaat, silakan bagikan kepada teman yang lainnya. Part
3. Faktor penyebab terjadinya hubungan internasional. Ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terjadinya hubungan internasional adalah sebagai berikut. 1. Kekhawatiran adanya ancaman dari dalam negeri. 2. Timbulnya rasa khawatir terhadap ancaman dari negara lain. 3. Keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan maupun kepentingan nasional. 4. Adanya keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan nasional. 5. Adanya keinginan membuka hubungan politik dengan negara lain. 6. Adanya keinginan untuk mendapat dukungan dari negara lain. Dan faktor eksternal terjadinya hubungan internasional. 1. Adanya perbedaan penguasaan ilmu pengetahuan. 2. Perbedaan kondisi suatu negara dengan negara lain yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, jumlah penduduk, kondisi alam. 3. Rasa tanggung jawab seluruh warga dunia untuk mewujudkan kehidupan dunia yang tertib, aman, dan damai secara politik dan nyata. Oke teman-teman, bacaan pagi ini bab 4, 11, part. Terima kasih teman-teman sudah lihat videonya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Berjumpa kembali dengan channel PPKN Indonesia. Pagi ini kita akan belajar materi kelas 11 bab 4 part 4, itu dasar hukum pelaksanaan hubungan internasional Indonesia. Jangan lupa teman-teman untuk memberikan like, komen, dan subscribe channel PPKN Indonesia. Apabila video ini bermanfaat, silahkan dibagikan kepada teman-teman yang lainnya. Dasar hukum pelaksanaan hubungan internasional Indonesia. Satu, sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Implementasi sila kedua berupa hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Dasar hukum yang kedua adalah alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada alinea keempat ini termuat tujuan negara yang berbunyi dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dasar hukum yang ketiga yaitu pasal ayat 1-3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ayat 1. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain. Ayat 2. Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan bebas keuangan negara dan atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Ayat 3, ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang. Dasar hukum keempat, pasal 13 ayat 1-3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ayat 1,
Presiden mengangkat duta dan konsul. Ayat 2, dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Ayat 3, Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Dasar hukum yang kelima, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Dasar hukum yang keenam, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Dalam undang-undang ini memuat cara-cara melakukan perjanjian dengan negara lain, pemberlakuan dan berakhirnya perjanjian internasional. Ya, demikian teman-teman, materi kelas 11 bab 4 part 4. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jumpa kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa kembali dengan channel PPKN Indonesia. Kita akan belajar bersama materi PPKN kelas 11 bab 4 part 5, beragam bentuk hubungan internasional bangsa Indonesia. Jangan lupa teman-teman untuk memberikan like, komen, dan subscribe kepada channel PPKN Indonesia. Apabila video ini bermanfaat, silakan untuk dibagikan kepada teman yang lainnya. Beragam bentuk hubungan internasional bangsa Indonesia. Yang pertama, hubungan bilateral. Kerjasama bilateral yaitu kerjasama yang dilakukan oleh dua negara. Kerjasama bilateral dapat dilakukan pada bidang hubungan diplomatik, perdagangan, pendidikan, kebudayaan. Kerjasama bilateral Indonesia antara lain: A. Kerjasama Indonesia-Australia. Kerjasama Indonesia dengan Australia di bidang ekonomi melalui Perjanjian Indonesia-Australia. Indonesia berharap Australia menjadi mitra penting antara lain di bidang investasi untuk infrastruktur dan di bidang pendidikan. Indonesia-Australia sepakat untuk bersama-sama meningkatkan kerjasama di Pasifik Selatan dengan fokus seperti isu perubahan iklim. B. Kerjasama Indonesia-Belanda. Kerjasama Indonesia-Belanda terjalin di sektor perdagangan, investasi, dan pariwisata. Di bidang ekspor, antara lain minyak, sawit, kopra, dan timah. Untuk impor, antara lain kendaraan angkutan barang, minyak bumi, dan bahan makanan. Di bidang pariwisata, Belanda menyumbang terbesar bagi pasar pariwisata Indonesia dari Eropa. 2. Hubungan multilateral. Kerjasama multilateral merupakan bentuk kerjasama internasional yang dilakukan lebih dari dua negara. Hubungan multilateral bersifat terbuka bagi tiap-tiap negara yang ingin bergabung dalam kerjasama tersebut. Contoh, Perserikatan Bangsa-Bangsa. 3. Hubungan regional. Kerjasama regional merupakan kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara di dunia dalam satu wilayah regional atau kawasan. Negara-negara dalam satu kawasan memiliki tujuan dan kepentingan yang ingin diwujudkan melalui kerjasama regional. Kerjasama regional yang dilakukan Indonesia antara lain ASEAN, APEC, AFTA. Ya, demikianlah teman-teman
belajar kita di pagi ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa kembali di video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Jumpa kembali dengan channel PPKN Indonesia. Pagi ini kita akan belajar materi PPKN kelas 11 bab 4 part 4, arti penting hubungan internasional bagi bangsa Indonesia. Teman-teman jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan subscribe pada channel PPKN Indonesia. Apabila video ini bermanfaat, silahkan untuk dibagikan kepada teman-teman. Arti penting hubungan internasional bagi bangsa Indonesia dapat diuraikan dalam berbagai bidang. 1. Bidang ideologi. Pancasila berkedudukan sebagai jati diri bangsa dalam menjalin hubungan internasional. Dengan memegang teguh ideologi Pancasila, negara Indonesia tidak akan mudah terpengaruh oleh ideologi bangsa lain sebagai akibat dari terjalinnya hubungan internasional. 2. Politik. Hubungan internasional sebagai upaya untuk memperkuat kepentingan nasional, terutama yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan publik. Kebijakan politik nasional yang dianut suatu negara secara tidak langsung ikut berpengaruh terhadap corak maupun sifat hubungan internasional. 3. Ekonomi. Hubungan internasional dapat meningkatkan daya saing kualitas produksi serta memperluas wilayah pemasaran untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi termasuk investasi dan pariwisata. 4. Sosial budaya. Hubungan internasional dalam bidang sosial budaya bermanfaat untuk pembinaan dan pengembangan nilai-nilai sosial budaya bangsa. Pembinaan dan pengembangan dilakukan dalam upaya penanggulangan setiap bentuk ancaman, tantangan, hambatan, gangguan, dan kejahatan internasional dalam rangka pembangunan nasional. 5. Pertahanan dan keamanan. Manfaat hubungan internasional dalam bidang pertahanan dan keamanan dapat menjadi sarana untuk menciptakan perdamaian dunia dan membantu menjaga stabilitas dunia internasional. Oke teman-teman, demikian tadi belajar bersama PPKN kelas 11 bab 4 part 6. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Berjumpa kembali dengan channel PPKN Indonesia. Kita akan belajar materi kelas 11 bab 4 part 7, politik luar negeri yang dilaksanakan bangsa Indonesia. Jangan lupa teman-teman berikan like, komen, dan subscribe channel PPKN Indonesia. Apabila video ini bermanfaat, silakan untuk membagikan kepada teman yang lainnya. Politik luar negeri. Pengertian dasar. Politik luar negeri merupakan kebijakan suatu negara yang ditujukan ke negara lain untuk mencapai suatu kepentingan tertentu. Pengertian secara umum. Politik luar negeri merupakan suatu perangkat formula nilai, sikap, arah, serta sasaran untuk mempertahankan, mengamalkan, dan memajukan kepentingan nasional di dalam percaturan dunia internasional.
luar negeri bebas aktif. Politik luar negeri Indonesia dalam pergaulan internasional memiliki corak tersendiri, yaitu politik bebas aktif. Bebas berarti tidak memihak pada salah satu blok kekuatan dunia. Aktif berarti dalam menyelesaikan masalah-masalah internasional dan menciptakan perdamaian dunia, Indonesia aktif berperan serta dalamnya. Tujuan politik luar negeri bebas aktif menurut Dr. Andes Muhammad Hatta. Yang pertama, sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. Yang berikutnya, memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar negeri untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Berikutnya, sebagai upaya meningkatkan rasa persaudaraan dengan semua bangsa di dunia. Landasan politik luar negeri bebas aktif, landasan ideal Pancasila, dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Upaya Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia dilakukan melalui kerjasama organisasi internasional. Organisasi internasional tersebut Perserikatan Bangsa-Bangsa, ASEAN, Gerakan Non-Blok, dan APEC. Demikian teman-teman, belajar kita pada ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.